Pernah nggak ngerasa tiap kali gajian, uang cuma numpang lewat doang? Tanggal 1 gajian, tanggal 10 dompet udah mulai kering nih. Padahal gaji UMR pun sebenarnya bisa banget diatur, biar bisa nabung, investasi, bahkan pelan-pelan jadi kaya. Tapi ya gitu deh, tiap gajian langsung kalap jajan, cicilan numpuk, nongkrong, tiba-tiba duit habis. Padahal masalahnya bukan di gaji yang kecil dan pas-pasan, tapi gimana cara ngatur uang setiap kali gajian. Nah, di video ini gue bakal bongkar 8 hal yang wajib banget dilakukan setiap kali gajian, biar nggak bokek terus, bisa nabung, dan pelan-pelan bisa jadi kaya. Ini cara real yang bisa langsung dipraktekkan begitu uang gaji masuk ke rekening. Bahkan walaupun gaji kecil, kita tetap bisa mulai dari sekarang. Karena kaya itu bukan soal nunggu gaji naik, tapi soal cara kelola uang gaji. So, simak konten ini sampai habis ya, karena 8 hal ini bisa jadi penyelamat. Jangan sampai menyesal karena baru nyadar 5 tahun lagi, padahal bisa mulai berubah dari gajian bulan ini. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lo hadapi saat ini. Let's get started. 8 hal yang dilakukan setiap kali gajian agar nggak bokek terus. Yang pertama, langsung pisahkan uang jadi 5 pos. Gajian itu momen yang paling ditunggu kan? Tapi kadang malah bisa bikin stres karena uangnya cepet banget habis tanpa tahu kemana. Nah, supaya gaji bisa dikelola dengan bijak dan tetap bisa menikmati hidup tanpa khawatir, coba deh langsung pisahkan uang gaji jadi 5 pos ini tiap gajian. Pos pertama, uang untuk kebutuhan pokok. Pos kedua, uang untuk tabungan atau investasi. Pos ketiga, uang untuk cicilan atau bayar hutang. Pos keempat, uang untuk dana darurat. Dan pos kelima, untuk self-reward. Kita bahas satu-satu ya. Pos pertama, uang untuk kebutuhan pokok seperti biaya sewa tempat tinggal, makanan, transportasi, dan tagihan bulanan kayak listrik dan air. Ini yang paling penting, karena lo nggak bisa hidup tanpa bayar-bayar ini semua. Setelah itu, alokasikan di pos kedua, yaitu dana buat tabungan atau investasi. Ini penting banget buat masa depan. Mulai nabung sedikit-sedikit, entah itu buat dana pensiun atau investasi yang dipilih. Nggak perlu langsung gede-gedean, mulai aja investasi modal kecil dulu, yang penting konsisten. Terus lanjut ke pos ketiga, yaitu alokasikan dana buat cicilan atau bayar hutang. Kalau punya cicilan mobil, rumah, atau hutang kartu kredit, ini wajib banget diprioritaskan. Dengan cara ini, lo nggak bakal nambah beban pikiran tiap bulannya, karena tahu bahwa udah bayar kewajiban. Setelah itu, pos keempat, sisihkan uang juga untuk dana darurat. Ini buat jaga-jaga kalau ada kebutuhan mendadak, kayak sakit, atau kondisi darurat lain yang nggak terduga. Dengan adanya dana darurat, lo nggak bakal stres saat ada kondisi tak terduga. Yang terakhir yaitu pos kelima, perlu juga dana buat self-reward. Setelah mencapai tujuan keuangan atau udah bayar segala kewajiban, lo juga harus kasih reward buat diri sendiri. Entah itu jalan-jalan, beli sesuatu yang diinginkan, atau sekedar makan enak. Ini penting biar nggak merasa tertekan dalam menjalani keuangan yang ketat. Jadi dengan cara pisahin uang jadi 5 pos ini, kita bakal lebih teratur, lebih tenang, dan pastinya nggak bakal bingung lagi soal uang tiap gajian. Coba deh diterapin, pasti beda banget rasanya. Yang kedua, transfer 30% gaji ke rekening tabungan dan investasi. Gajian itu emang momen yang menyenangkan banget, tapi kadang kita jadi gampang terpancing buat boros, dan akhirnya nggak nyisihin duit buat masa depan. Nah, salah satu cara biar gaji nggak cepat habis dan bisa pelan-pelan bikin kaya adalah dengan transfer langsung 30% dari gaji ke rekening tabungan dan investasi. Gimana caranya? Well, setelah terima gaji, langsung deh pisahkan 30%-nya buat nabung atau investasi, biar nggak kebawa emosi belanja. Lakukan di hari yang sama pas tanggal gajian ya. Misalnya gini, gajian 3 juta sebulan, berarti langsung transfer Rp900.000 ke rekening yang khusus buat tabungan dan investasi. Ini uang yang benar-benar nggak boleh diganggu dulu, kecuali buat tujuan yang emang udah direncanakan. Dengan cara ini, lo jadi punya kebiasaan menabung yang konsisten. Jadi, meskipun harus bayar tagihan atau cicilan, lo tetap punya cadangan yang terus tumbuh tiap bulan. Nggak kerasa, lama-lama tabungan atau investasi bakal makin gede bro. Nggak cuma nabung aja, pakai sebagian dari 30% itu buat investasi juga. Pilih instrumen yang cocok buat lo, kayak saham, reksadana, emas, dan instrumen investasi lainnya. Hal ini penting banget karena investasi itu bikin uang berkembang.
Sebenarnya nggak harus mutlak 30% buat tabungan dan investasi ya, bisa juga 20% sampai 50%, tergantung kemampuan kita masing-masing. Poin utamanya adalah menjadikan ini kebiasaan. Dengan terbiasa menabung dan investasi, uang nggak bakal cepat habis. Kita punya tabungan dan lebih siap secara finansial di masa depan. Yang ketiga, beli emas setiap gajian walau cuma 0,1 gram. Tahu nggak, ada satu cara simple tapi ampuh buat nabung dan investasi yang bisa pelan-pelan bikin kaya, yaitu beli emas setiap tanggal gajian walaupun cuma 0,1 gram. Misalnya nih, gajian sebulan 3 juta rupiah. Nah, bisa mulai dengan beli emas sekitar 200 ribu rupiah tergantung harga emas hari itu. Walaupun kelihatannya kecil banget, tapi ini yang bakal bikin lo punya aset yang nilainya terus berkembang. Beli emas setiap bulan itu bukan cuma buat nyimpen uang, tapi juga buat investasi. Emas itu aset yang stabil dan harganya cenderung naik dari waktu ke waktu. Jadi meskipun beli sedikit-sedikit, dalam jangka panjang lo bakal ngerasain banget manfaatnya. Coba aja bayangin kalau mulai dari 0,1 gram per bulan, setahun bisa jadi 1,2 gram. Lumayan banget kan? Apalagi kalau gaji naik, terus budget buat beli emas juga ikutan naik. Dari 0,1 gram bisa beli 0,5 gram, bahkan 1 gram tiap bulan. Nah, dalam waktu 5 tahun ke depan, bisa banyak banget tuh. Serunya lagi, lo nggak perlu mikirin uang yang dikeluarin setiap bulan, karena jumlahnya kecil banget. Misalnya, harga emas 1 gram itu 1,8 juta rupiah. Lo cuma perlu nabung sekitar 180 ribu rupiah per bulan buat beli emas 0,1 gram. Kalau dilihat sekarang mungkin sedikit banget ya, tapi kalau dilakukan secara konsisten, lama-lama pasti bakal banyak. Bahkan emas itu bisa jadi penyelamat kalau lo butuh uang cepat, karena lo bisa jual emas kapan aja. Jadi mulai deh beli emas sedikit-sedikit tiap gajian buat ngumpulin aset berharga. Yang keempat, sisihkan uang khusus upgrade skill tiap bulan. Skill itu aset yang nggak pernah turun harganya. Makanya salah satu hal yang penting banget dilakukan setiap gajian adalah sisihkan uang khusus buat upgrade skill. Nggak harus langsung banyak, bisa mulai dengan menyisihkan 5% atau 10% dari gaji tiap bulan buat ikut kursus, beli buku, atau langganan platform belajar online kayak Skillshare, Udemy, atau LinkedIn Learning. Nggak perlu yang gede-gede dulu, yang penting punya kemauan buat upgrade skill. Coba bayangin deh, kalau mulai sisihkan 5% sampai 10% dari gaji yang misalnya 3 juta rupiah, berarti menyisihkan 150 ribu rupiah sampai 300 ribu rupiah setiap bulan. Dana itu dipakai untuk meningkatkan kemampuan yang bisa bikin karir terbang jauh lebih tinggi. Misalnya, lo kerja di bidang marketing. Lo bisa belajar tentang SEO, social media ads, atau digital marketing yang sekarang lagi hot banget. Semakin upgrade skill, semakin besar peluang buat dapat promosi atau gaji yang lebih gede. Skill yang dipelajari itu bisa jadi investasi yang nggak langsung kelihatan hasilnya, tapi jangka panjangnya bakal terasa banget. Misalnya belajar coding, video editing, atau bahasa asing bisa bikin diri lo makin berharga buat perusahaan. Dalam beberapa tahun, investasi kecil yang dilakukan setiap bulan ini bisa bikin lo naik gaji, dapat kerjaan yang lebih bagus, atau bahkan buka usaha sendiri. Jadi jangan ragu buat mulai sisihkan uang buat upgrade skill setiap bulan. Lo nggak bakal nyesel karena setiap skill yang dipelajari itu bakal bikin lo semakin dekat sama impian, baik itu karir, usaha, atau bahkan gaji yang lebih gede. Yang kelima, bayar semua tagihan di hari yang sama dengan gajian. Salah satu cara yang bisa bikin kita merasa lebih bebas dan bisa lebih fokus ngatur uang adalah bayar semua tagihan di hari yang sama pas terima gaji. Cara ini nggak cuma bikin merasa lega, tapi juga bikin lebih disiplin dalam mengatur uang. Pas gajian, langsung bayar tagihan listrik, air, kartu kredit, cicilan, semua deh pokoknya, biar nggak kebawa-bawa sampai akhir bulan. Kenapa ini penting banget? Soalnya, kalau nunda-nunda buat bayar tagihan, lo bakal merasa terbebani terus-terusan. Apalagi kalau ada bunga atau denda keterlambatan. Misalnya, punya cicilan 1 juta rupiah, listrik 200 ribu rupiah, dan tagihan lainnya 500 ribu rupiah. Nah, kalau bayarnya nggak barengan, nanti malah jadi berantakan. Jadi, bayar aja di hari pertama gajian, biar nggak khawatir lagi. Dengan begitu, bisa lebih jelas yang mana prioritas dan yang mana bisa diatur untuk kebutuhan lainnya. Setelah bayar tagih-tagihan, lo bisa langsung ngecek berapa sisa duit yang masih ada buat kebutuhan lainnya setelah bayar tagihan.
Dengan bayar semua tagihan di awal, kita udah memastikan kalau semua kewajiban beres. Jadi tinggal fokus cari cara buat nabung atau investasi. Cara ini juga bikin kita jadi lebih teratur dalam mengatur cash flow. Kita tahu berapa uang yang bisa dialokasikan buat kebutuhan lainnya, nggak bakal bingung lagi. Kalau udah terbiasa bayar tagihan di awal bulan, akan lebih gampang ngelola keuangan dan tahu persis berapa yang kita punya buat nabung atau buat investasi. Yang keenam, lunasi satu hutang terkecil setiap gajian, alias metode snowball. Tahu nggak sih, ternyata ada cara keren buat melunasi hutang yang bisa bikin kita cepat lega. Jadi gini, setiap gajian coba fokus buat lunasin satu hutang terkecil dulu. Ini namanya metode snowball, atau gampangnya bola salju. Jadi ceritanya, lo bayar hutang yang paling kecil dulu, biar cepat ngerasain kemajuan. Misalnya, punya 3 hutang. Hutang pertama 10 juta rupiah, hutang kedua 20 juta rupiah, dan hutang ketiga 50 juta rupiah. Nah, lo fokus buat melunasi hutang yang 10 juta rupiah dulu, fokus buat melunasi hutang yang jumlahnya paling kecil dulu. Kenapa harus prioritasin hutang yang paling kecil dulu? Well, karena dengan melunasi hutang kecil, kita dapat kemenangan pertama. Ini bakal bikin ngerasa kayak, gue bisa nih. Dan kita jadi lebih termotivasi buat lanjutin ke hutang yang lebih besar. Uang yang tadinya dipakai buat bayar hutang kecil bisa dialihkan ke hutang yang lebih gede. Contohnya, setelah selesai lunasin hutang 10 juta rupiah, uang yang dipakai buat bayar hutang itu bisa dialihkan ke hutang 20 juta rupiah. Jadi proses bayar hutangnya makin cepat. Metode ini bakal bikin lo semangat banget karena setiap kali bayar hutang kecil, lo ngerasa kayak berhasil dan makin deket sama tujuan buat bebas dari semua hutang-hutang yang lo punya. Misalnya udah bayar lunas hutang 10 juta rupiah, terus bayar 20 juta rupiah, dan akhirnya bayar yang 50 juta rupiah. Tanpa disadari, lo udah mulai ngerasain efek bola salju. Bayar hutang jadi makin cepet dan jadi makin ringan rasanya. Apalagi kalau konsisten melakukan metode ini setiap gajian, prosesnya pasti bakal lancar. Jadi cara mulainya gimana tuh? Nah, setelah terima gaji, coba cek semua hutang yang lo punya dan pilih yang paling kecil. Langsung alokasikan sebagian dari gaji buat bayar hutang itu. Nggak usah mikirin yang besar dulu, fokus aja ke yang kecil dan rasain progresnya. Semakin cepat melunasi hutang kecil, semakin banyak juga uang yang lo punya buat lunasi hutang yang lebih besar. Make sense kan? Dengan metode snowball ini, lo bakal ngerasa makin dekat ke tujuan keuangan, yaitu terbebas dari hutang. Yang ketujuh, bikin goal kecil yang bisa dicapai dalam 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau mau cepet kaya, lo nggak bisa cuman ngandelin kerja keras aja. Lo butuh yang namanya goal. Yes, goal yang realistis, yang bisa dicapai dalam waktu singkat, misalnya 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi gini, jangan langsung mikirin beli mobil atau beli rumah, itu terlalu besar dan bisa bikin kita stres. Coba buat goal yang lebih kecil dulu, yang bisa banget buat dicapai, tapi tetap punya dampak besar buat masa depan. Misalnya, target dalam 6 bulan bisa nabung 5 juta rupiah, atau bisa investasi di saham yang udah dipelajari. Ini jadi semacam tantangan buat diri sendiri dan bikin kita makin semangat setiap bulan. Coba deh mulai dengan bikin perhitungan yang realistis. Misalnya pengen nabung 5 juta rupiah dalam 6 bulan. Nah, kalau gaji 3 juta rupiah per bulan, berarti harus nabung 850 ribu rupiah setiap bulan. Ini bisa dicapai dengan cara memisahkan gaji dan jangan lupa alokasiin buat tabungan atau investasi. Sederhana kan? Kalau fokus buat capai target itu, lama-lama kita bakal merasa bisa nabung lebih banyak lagi. Goal kecil ini adalah bukti kalau kita bisa mengatur keuangan dan mulai berinvestasi buat masa depan. Dengan nentuin goal kecil, lo bakal merasa lebih terarah dan gak gampang tergoda buat boros. Misalnya di bulan pertama udah setengah jalan buat nyicil target. Itu bakal bikin kita jadi makin semangat buat lanjut terus, karena kita bisa lihat progresnya. Kita bakal merasa puas banget setiap kali mencapai milestone kecil itu. Semakin kecil goalnya, semakin mudah tercapai, dan kita bakal lebih termotivasi buat melakukan langkah-langkah besar berikutnya, tanpa merasa berat atau kewalahan. Yang ke-8, evaluasi bulanan, cek pos mana yang boros dan mana yang bisa ditekan. Kalau mau cepet kaya, kita nggak bisa cuman jalan terus tanpa melihat seberapa banyak uang yang dipakai setiap bulan. Nah, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah evaluasi bulanan. Setiap bulan kita harus ngecek lagi pos mana yang boros dan mana yang bisa ditekan.
Misalnya sering banget makan di luar, nongkrong, atau sering shopping. Nggak kerasa kan? Tapi kalau dihitung-hitung, itu bisa jadi pengeluaran gede banget dalam sebulan. Nah, dengan evaluasi ini, kita bisa tahu mana yang harus dikurangi. Cara mulai evaluasi ini gimana? Well, pertama, catat semua pengeluaran selama sebulan. Bisa lewat aplikasi atau manual. Yang penting tahu uang kita kemana aja. Begitu udah ketahuan, kita bisa lihat dengan jelas di pos mana yang kita habisin terlalu banyak uang yang sebenarnya bisa ditekan. Misalnya, lo ngeluarin uang lebih buat beli baju setiap bulan, padahal baju yang lo punya masih banyak. Atau mungkin terlalu sering shopping karena tergoda diskon flash sale. Semua hal kecil ini kalau dijumlahin bakal jadi angka gede. Begitu tahu pos mana yang boros, langkah selanjutnya adalah tentuin berapa banyak yang bisa ditekan. Contohnya, lo bisa mulai dengan ngurangin jajan di luar atau makan masakan rumahan lebih sering. Atau kalau sering belanja online, coba deh kurangi beli barang yang nggak perlu. Sisihkan uang yang biasanya dikeluarin buat hal-hal ini dan alihin ke pos lain, kayak tabungan atau investasi. Misalnya dari yang biasanya lo jajan 1 juta sebulan, sekarang cuma Rp500.000 aja. Evaluasi bulanan ini bukan cuma sekedar ngurangin pengeluaran, tapi juga bikin lebih sadar tentang kebiasaan boros. Dengan ngecek setiap bulan, kita bisa lihat progres dalam mengatur keuangan dan mulai merasa lebih lega urusan finansial. Jadi jangan nunggu sampai gaji berikutnya baru sadar. Lakuin evaluasi ini sekarang juga, dan lo bakal mulai lihat perubahan besar dalam pola pengeluaran yang berujung ke tabungan dan investasi yang makin nambah. Well, itulah 8 hal yang dilakukan setiap kali gajian agar nggak bokek terus. Apakah lo ada tambahan tentang cara mengelola gaji setiap bulan? Kalau ada, share ya. Lo punya pendapat lain soal cara mengelola gaji bulanan? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat, dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.